Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukur ala ni'amillah, wa salatu wassalamu ala rasulillah, Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, nama saya Dadang Hidayatullah, saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Di sini saya akan menceritakan kembali ya, atau mereview hasil dari pembelajaran pada mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Adapun untuk temanya pada pertemuan yang telah kami pelajari yaitu mengenai peradaban Islam di Andalusia, Spanyol. Mungkin sedikit ya yang saya akan bahas, yang mungkin saya sedikit pahami mengenai agama Islam di Andalusia, Spanyol. Agama Islam hadir di tanah Spanyol atau di tanah Andalusia itu pada saat yang hampir sama dengan zaman kerajaan Islam. Kemunculan Islam di negeri tersebut tercatat dari 709 hingga 1614, dimulai dengan pemerintahan Arab dan berakhir dengan pengusiran Moriscos dari Andalusia. Kaum muslimin Spanyol memusatkan perhatian penuh pada Andalus atau Andalusia pasca serangan mereka ke Prancis yang dihalangi oleh Carles Martel. Umat Islam memerintahkan dengan kebijaksanaan atau memerintahkan dengan sangat bijaksana dan memperlakukan orang-orang Kristen dan Yahudi dengan toleransi. Akibatnya banyak mereka yang memutuskan untuk menjadi memeluk Islam. Cordoba. Nah, saat itu ditetapkan menjadi kota tercanggih di Eropa karena sumbangsih dan berharga pada ilmu sains. Menurut catatan terdapat kurang lebih 700 masjid dan 60.000 kastil, terus 70 perpustakaan ya, yang tersebar di seluruh kota yang memiliki populasi sekitar 500 jiwa. Dan juga salah satu keajaiban yang dikenal dengan nama Madinat Az-Zahra adalah komplek yang terbuat dari marmer, semen, gading, komplek mewah lah gitu. Nah, Madinat Az-Zahra membutuhkan waktu 40 tahun untuk membangunnya. Ini mengenai komplek tadi ya. Menghabiskan hampir sepertiga dari pendapatan Cordoba. Namun pada abad ke-11, peradaban Muslim di Andalusia mulai goyah pada abad ke-11 ya, akibat serangan pasukan Kristen Alfonso yang ke-6 ya, atau Kristen Alfonso VI yang merebut kembali Toledo. Para penguasa Islam gagal untuk mempersatukan kekuatan. Akibatnya mereka meminta bantuan dari Almoravis, dinasti Berber Afrika Utara. Namun Almoravid juga memiliki konflik internal dengan suku Berber lainnya. Nah, bangsa Muslim tidak menyerah begitu saja. Mengenai tadi ada kemunduran, ada macam-macam konflik. Nah, karena menganggap bahwa Andalusia adalah tanah mereka atau Al-Andalus. Mereka berlawanan silih berganti dilakukan, kendati demikian sedikit demi sedikit mereka harus mundur karena serangan dari Spanyol dan utara Spanyol tengah. Nah, adapun singkat cerita mengenai kota-kota Muslim seperti tadi yang disebutkan Toledo atau Cordoba, Sevilla dikuasai oleh penguasa Kristen. Terakhir adalah Granada yang memulai goyah akibat terpecah menjadi dua fraksi. Nah, jadi Granada itu mulai goyah akibat terpecah menjadi dua fraksi, yang di saat yang sama dua penguasa Kristen yang kuat, Ferdinand dan Isabella, menikah dan menggabungkan kerajaan mereka. Alhasil Granada pun jatuh 10 tahun kemudian. Jadi Ratu Isabella ya, yang merubah
peradaban Islam di Eropa itu. Setelah jatuhnya peradaban Muslim di Spanyol, banyak orang Islam yang tetap bertahan di sana karena dianggap masih aman untuk hidup bertoleransi. Namun pada masa inkuisisi, semua hak kaum muslimin dicabut sehingga membuat hidup mereka menjadi sulit. Mereka tak memiliki pilihan lain untuk pindah. Akhirnya pada awal ke-17 atau pada awal abad ke-17, sebagian umat muslim diusir secara paksa, kecuali ada umat-umat yang muslim yang mungkin kurang iman menjadi murtad. Dalam beberapa dekade terakhir, imigrasi telah menghasilkan kebangkitan kembali keberadaan umat Islam di Spanyol. Nah, adapun pada zaman modern ini, setidaknya ada lebih dari 1 juta Muslim yang tinggal di Spanyol. Sebagian besar mereka berasal dari negara Afrika Utara, Asia seperti Maroko, Suriah, Lebanon, Irak, Iran, hingga Bangladesh, India, dan Pakistan. Selain itu, tercatat sekitar 20.000 hingga 50.000 orang memutuskan untuk menjadi mu'alaf di negara yang berbatasan dengan Portugis dan Prancis itu. Banyak dari mereka yang menetap di wilayah selatan Andalusia, yang mana itu dapat membuka pusat pembelajaran gitu. Dapat membuka pusat pembelajaran Muslim yang menarik gitu, mengunjung dari atau apa tadi dapat membuka pembelajaran gitu, atau membuka pusat pembelajaran Muslim yang menarik pengunjung gitu, maksudnya menarik pengunjung dari seluruh dunia. Nah, atau mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan mengenai sedikit ya sejarah singkat dari peradaban Islam di benua Eropa, yang mana di sini yaitu di daerah Andalusia atau Spanyol. Nah, terima kasih. Mungkin ada fakot itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik dari segi penjelasan atau mungkin segi pengucapan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.